hari ini kita langsung ke e-leadership, begitu Kak? E-leadership ya. Sudah absen ya Bapak Ibu di LMS? Sudah ya? Sudah, Ibu. Sudah dibacakan materinya? Baru depannya saja, Ibu. Depannya. Pintu depannya aja kayak namu sampai pintu nggak masuk ke ruang tamu ya Pak, apalagi masuk ke taman belakangnya. Baik, ini materi yang menarik. Nah, Bapak Ibu juga pastinya sudah mendapat mata kuliah teori administrasi dan SIM pendidikan ya. Ya Ibu. Nah, dengan siapa? Ibu Nita. Ibu Nita. Oke, di situ juga mungkin sudah masuk tuh, masuk ke teori administrasinya dulu atau masuk ke e-leadership? Sudah masuk ke e-leadership? Belum Ibu, kalau e-leadership. Baru teori kepemimpinan. Baru SIM Ibu. Baru SIM aja, belum kepemimpinannya ya. Baru teori administrasinya. Baik. Terkoneksi sih, terkoneksi. Saya juga kebetulan mengajar itu mata kuliah teori administrasi dan SIMP itu, tapi yang pertama saya berdua Pak Ian di kelas AP22 K1. Baik, terkait. Nah, kebetulan kita bicara tentang leadership, ya berarti kita sekarang masuk ke tahap yang e-leadership. Kemarin kan sudah banyak ya, banyak sekali gaya-gaya kepemimpinan. Nah, ini yang dipentingkan nih sekarang, e-leadership. Jadi sudah kita masuk ke eranya, lalu kita juga sudah ditantang untuk ke sana. Kalau tidak nanti kita tertinggal pada budaya, literasi teknologi, ataupun nanti jadi pasar yang kita tertinggal. Kenapa sih market kita akhirnya bisa terimbas oleh ketidaksiapan kita untuk menggunakan e-literasi? Seperti apa Bapak Ibu, silakan. Kalau bilang sekedar cuman ini gini, ini gitu, tapi kita lupa bahwa suatu saat market sekolah kita itu akan terimbas apabila kita tidak segera mereformasi organisasi kita dengan e-leadership. Silakan, ada yang mau berpendapat? Kalau itu udah pasti hafal, apalagi e-money, apalagi e-banking gitu ya Pak Ibu ya. Kenapa sih Bu, Pak, andai kata kita tidak segera mengadopsi e-leadership ini, saya langsung saja masuk kepada market kita yang berkurang. Silakan. Ada yang mau berpendapat? Kita bayangkan kalau semua sekolah yang keren-keren sudah bertransformasi gitu ya. Saya sekolah negeri kok Bu, pastinya murid udah datang sendiri. Gitu. Biasa Pak yang guru negeri di sini? Ada? Guru negeri ada? Nggak ada ya? Tidak ada Ibu. Tidak ada, swasta semua ya? Apalagi swasta, wah harus segera berbenah. Biasanya kalau sekolah negeri begitu tuh, cenderung ya, bukan semuanya, cenderung bahwa siswa yang datang sendiri ke sekolah udah pasti jumlahnya juga banyak, malah mungkin kurang bangkunya gitu. Jadi untuk bahasa profit market itu mereka nggak pikirkan karena semua dananya dari negara kan gitu. Namun kan sekarang ada juga sekolah-sekolah negeri yang masuk ke kategori elit ya, dalam artian yang bermutu. Nah, karena apa ya? Karena memang seperti itu, sekolah-sekolah yang bermutu sudah masuk ke era digital, dalam artian informasi. I-nya panjangan apa ya Bu ya? I-nya itu panjangan apa? Elektronik. Electronic leadership. Iya. Siapa yang bagian IT di sini, yang guru IT? Pak Sunsun. Pak Sunsun, ayo jawab Pak Sunsun. Apa sih selain elektronik, apalagi Pak Sunsun? Ya Bu, saya coba ini Bu ya, izin coba ngasih pendapat saya. Ya, terima kasih Bu dan teman-teman Mas Nanang. Mas Nanang juga sama Bu,
Pak Patrus juga sama, beliau juga di IT ya. Jadi Saya satunya memang IT, cuman sekarang nggak. Berarti yang tadi nanya itu siapa? Saya, Bu. Tes dong. sesuatu. Iya. Nggak aneh aja gitu, Bu, di otak saya itu kayaknya kalau electronic leadership kok kayak nggak nyambung. Electronic leadership. Nanti dong, nanti. I kan sudah Oke. bukan Pak Susun mungkin elektronik. bisa menjelaskan. Silakan Pak Susun. Oke, saya coba Ibu ya. Oke, menurut pendapat dan pandangan saya setelah membaca judul modul dari Ibu di sini, e-leadership, berarti I-nya electronic leadership, jadi kepemimpinan secara elektronik. Di sini saya mulai merasakan, Bu, di tempat saya bekerja, di mana pimpinan saya, dalam hal ini kepala sekolah, selalu memberikan komen atau perintah melalui berbagai perangkat elektronik, misalkan WhatsApp, seperti itu Ibu, atau memberikan link-link pembelajaran dari YouTube, seperti itu. Dan sekarang setiap ada tamu yang datang ke sekolah kami menyediakan namanya buku tamu digital, di mana setiap pengunjung itu akan diberikan akses berupa QR code. Jadi mereka datang, scan menggunakan Google Lens seperti itu, nanti akan langsung masuk ke sebuah formulir. Betul. Begitupun di sekolah kami sekarang juga sudah menggunakan namanya e-attendance. Jadi anak-anak tuh datang, scan barcode, setelah itu mereka isi nama mereka, dan ada notifikasi berupa WhatsApp kepada orang tua siswa, Bu. Jadi ketika datang ada notifikasi dan pulang pun ada. Dan itu sudah kami jalankan di sekolah kami di SMP Al-Madinah, seperti itu. Itu aja sih, Bu, yang saya pengetahuan saya. Keren. Al-Madinah di mana itu, Pak? Di Cibinong, Ibu, dekat Pemda Cibinong. Swasta ya? Swasta. Oke, itu seperti itu tuh kerennya Bapak Ibu ya. Nah, kalau I kenapa jadi electronic leadership? I kan udah simbol ya, dalam artian kayak e-banking, ya apalagi e-money, gitu, e-card, e-toll, gitu. Itu simbol yang sudah menggunakan elektronik digitalnya, elektronik sistemnya. Tuh, Bu, Pak, keren tuh kalau kayak gitu tuh sekolahnya. Wah, pasti, wah di sini ada. Apalagi sekarang kan orang tua juga sudah mobile ya, dalam artian mungkin orang tua yang bekerja tidak bisa mendapat informasi, tidak sempat ke sekolah, dapat informasi secara digital. Waduh, itu sangat mengakomodasi, mengakomodasi kepuasan pelanggan. Betul. Ya, customer oriented. Nah, itu dia customer oriented, itu yang harus kita pikirkan. Jadi sekolah itu bukan hanya delivering the subject, tetapi juga service-service lainnya. Nah, ini memudahkan. Saya ingat sekali dulu zaman belum ada pandemi gitu ya, dimulai dengan apa tuh ada e-learning, apa, sama pada bilang Gojek juga seperti itu. Nanti ada yang miris kita mengatakan semuanya di apanya. Dia bilang ada beberapa ya yang bicara begitu. Jangan-jangan nanti bagi rapot juga lewat aplikasi saat itu sebelum pandemi ya. Jangan-jangan nanti bayaran sekolah juga lewat aplikasi, gitulah saat itu. Saya ingat sekali itu di berita-berita ada begitu. Padahal ternyata dia sudah membaca, menteri kita sudah membaca jauh sebelumnya, ternyata pandemi dan akhirnya semua pembelajaran sampai rapot kita nggak bisa datang ke sekolah harus melalui gitu ya. Keren ya, begitu. Ternyata kalau kita membaca masa depan itu ya kita bisa menata kembali, menyiapkan diri. Nah, kita udah sampai era seperti itu, Bapak Ibu. Nah, makanya sekarang kita menyebutkan ya kepemimpinan seperti ini penting dipunyai oleh pemimpin masa kini. Gitu. Jadi kepemimpinan ini penting dipunyai oleh kepemimpin masa kini, kepemimpinan dan kepemimpin begitu. Karena saya cepat sekali, maksudnya nanti kita akan awal, saya langsung saja bagi slide-nya ya, kita diskusi melalui slide saja ya. Tadi sudah cukup prolognya, introduction-nya, dan langsung real apa sih e-leadership, sehingga kepala sekolah Madaniyah, maaf, Al-Madinah Ibu. Maaf, Al-Madinah itu sudah masuk ke era e-leadership. Keren. Oke.
Saya langsung saja di sini, nanti kita diskusi langsung. Ini dia. Oh, dari gambarnya aja sudah tampak diwakili oleh sebuah tangan. Gitu. Jadi saya yang baca, misalnya Bapak Ibu yang menganalisa nih. Kenapa Pak gambar ini? Boleh Ibu. Ini gambar ini nih artinya apa nih Pak Ibu? Saya milih Boleh gambar saya ini. coba Ibu. Silahkan. Di situ ada seperti peta ya Bu ya. Kemudian ada tulisan e-leadership, itu electronic leadership, itu kepemimpinan elektronik. Lalu ada tangan yang seakan-akan dunia itu dalam genggamannya, betul ya? Panjang ya? Iya Bu. Oke. Mungkin kalau boleh saya mengatakan bahwa e-leadership ini adalah kepemimpinan yang berusaha untuk lebih meluaskan jaringan komunikasi dan melebarkan bisnis, karena pasti berhubungan dengan organisasi seperti perusahaan seperti itu. Melalui apa Pak? Melalui jaringan internet. Oke. Secara umum melalui selain internet aja, jadi secara besar melalui teknologi, informasi dan komunikasi. Ya. Oke. Sebentar, ada suster masuk ke ruang anak saya. Terdengarkah? Lagi memberi instruksi obat-obat. Maaf. Oke. Untung bayinya lagi tidur nyenyak, kalau enggak punya oe-oe. Undangnya ya. Oke, begitu ya, betul sekali. Jadi di genggaman tangan ya, karena semuanya jari yang bermain. Dulu kan katanya mulutmu harimaumu ya, sekarang jarimu banyak sekali yang dipenjara gara-gara jari ya. Orang mah dulu korupsi di penjara gitu, kriminal, sekarang jari doang udah bisa tergiring masuk penjara karena salah tulis di medsos tanpa data. Oke, gitu. Nah, itu seperti itulah ya. Jadi itu dunia nih ya. Jadi menjangkau dunia dengan tangan, menjangkau dunia. Baik. Kita punya gambaran seperti ini lagi. Kita berpikir backward ya, mundur. Jadi kita lihat di lingkaran yang paling kanan malah. Ya. Walaupun panahnya dari kiri kanan, karena kita terbiasa berpikir seperti itu, dari kiri ke kanan, dari plan, do, check, act. Nah, kalau audit yang nantang, malah dia mulai dari act-nya dulu ditanya, baru ke belakang. Itu namanya backward thinking system, mundur. Jadi kita tahu dulu, oh berarti zaman sekarang act itu e-leadership, gitu kan ya. Nah, tuh wajahnya wajah senyum tuh. Ya, itu ya. Berarti apa intinya? Ya, berarti kita jangan merasa apa istilahnya, sesi digital zaman sekarang, era digital zaman sekarang itu menyusahkan. Jadi sudah menggambarkan dengan wajah tersenyum kayak gitu. Nah, kita ke belakang. Kenapa mesti e-leadership? Berarti jika ada e-leadership berarti ada new work environment, ada e-work environment-nya. Artinya apa? Berarti tata kelola lingkungan juga berubah, tata kelola pekerjaan juga berubah. Yang tadinya manual menjadi elektronik semua, digital semua. Nah, new work environment dan e-work environment itu membutuhkan apa? Berarti membutuhkan, andai kata kita mau membangun new work environment dan e-work environment, berarti kita membutuhkan new organizational form. Ya, jadi bentuk organisasi yang baru juga. Mindset-nya harus berubah, tata kelola organisasinya juga harus berubah. Lalu akhirnya membutuhkan network, membutuhkan virtual organization, membutuhkan e-team. Nah, kayak sekarang saya nih bisa ngajar kuliah, zaman dulu kita harus tatap muka. Saya absen ngasih pelajaran, ngasih kuliah ke Bapak Ibu. Karena saya di Kalimantan. Sekarang udah enak banget. Mungkin kalau saya di Australia juga, amin gitu ya. Bisa kali ngasih, bukan kali ya pastilah. Gitu. Nah, new organization form itu membutuhkan apa? Ya, membutuhkan IT, membutuhkan info teknologi, membutuhkan sistemnya, membutuhkan perangkat
datanya. Ya, ada data processing, ada MIS apa? Manajemen Information System. Kalau SIS itu masuk ke pembelajarannya, subject information system, e-technology. Jadi berpikir mundurnya seperti itu. Jika kita mau membangun e-leadership, berarti ke belakangnya kita harus siapkan. Gitu. Jadi kalau berpikir backward itu enak banget. Zaman sekarang emang pemimpin harus berpikir backward. Jangan berpikir dari apa kita berada. Di titik di mana kita berada, nanti akan susah banget ke depannya begini. Baru sampai sini, aduh nggak punya duit, aduh nggak punya daya, nggak punya SDM, nggak punya apalagi di sini. Itu kalau kita berpikirnya seperti itu, para pemimpin ya berpikirnya mulai dari di mana kita berada, itu kedepannya akan sulit. Tetapi kalau kita langsung masuk backward, langsung ke target terkininya apa yang harus dicapai, otomatis kita akan berupaya menyiapkan apa yang dibutuhkan untuk mencapai yang di ujung kanan sini. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, contohnya pembelajaran kemarin kan, mau pembelajaran macam apa? Jangan yang ada sekarang. Aduh, siswa saya kayaknya belum pada punya handphone deh. Aduh, siswa saya kayaknya nggak bisa deh begini. Aduh, siswa saya nih kayaknya fokusnya begini. Udah, akhirnya untuk maju ke depan. Tapi kalau kita langsung tancapkan target di sisi kanan itu sebagai tujuan, kita akan berupaya. Ini bagusnya cara berpikir backward. Backward tuh mundur ya. Oke. Nah, akhirnya apa sih leadership tadi ditanyakannya? Berarti tuh nih Pak Fatur ya nanya ya. Ya kan Pak Fatur, ada tuh jawabannya. Pasti udah tahu juga lah ya. Jadi significant human interaction. Malah sekarang signifikan dibilangnya gitu. Ya, kayak tadi sih barusan kita nih bisa mengadakan kuliah ini apa enggak signifikan? Itu bisa terbantu. Saya di Kalimantan, saya di Sangatta, mungkin Bapak Ibu jarang mendengar kata kota Sangatta yang terkenalnya Samarinda, atau sekarang mau ibu kota NKRI, calon ibu kota kan biasanya Pasir situ ya, Penajam, Kalimantan. Ini Sangatta lebih jauh lagi menuju ke Berau, tambah jauh lagi gitu. Oke, jadi signifikan sekali kata kuncinya nih. Significant human interaction, kata kuncinya, karena semua sudah seperti itu melakukannya, dan nanti kita malah ketinggalan zaman kalau kita tidak masuk kepada era itu. To produce new organizational form, tadi kan harus dirubah organizational form-nya. Oke, dan new work environment. New work environment ada di sini lagi itu. New work environment-nya harus berubah. Oke, jadi semuanya sehingga leadership itu dibutuhkan is labeled as a leadership or electronic leadership. Kalau bahasa Indonesianya elektronik ya, tapi bahasa Indonesia elektronik. Nah ya, kebayangnya. Cepat saja mengulas. Nah ini nih, coba Bapak Ibu baca, ada 7 kata kunci di sini. 7 disiplin of digital leadership. Kata kunci pertama adalah butuhkan. Ibu mohon maaf. Digital strategi. Tidak terlalu kelihatan ya. Tidak terlalu kelihatan ya. Nah, yang bold aja Pak, yang bold. Maaf karena gambarnya yang bold nih, digital strategi ya, nah gitu ya, itu kata kuncinya. Berarti disiplin pertama adalah e-leadership adalah digital strategy. Oke, yang kedua content plan. Content plan. Harus perencanaan kontennya apa, datanya apa, yang namanya juga information itu ya, ICT, information dan communication technology, tapi nggak punya data, nggak ada konten, gimana cara kan gitu. Jadi harus
harus disiapkan kontennya. Konten informasinya apa? Nah, itu kata kunci kedua. Lalu kata kunci ketiga adalah Social media. media. Bagaimana menggunakan perangkatnya, medianya dalam bersosialisasi, dalam berkomunikasi, perangkat medianya, ya, alatnya. Gitu. Kalau tadi kontennya, isinya, informasinya. Yang kalau yang ketiga adalah perangkatnya. Lalu kata kunci keempat adalah Branding, visual. branding, visual and video. Betul. Brand itu apa? Brands. Merek. Iya, boleh lah ya, kayak Facebook, lalu Instagram, apalagi WhatsApp. What? Ada yang bilang WhatsApp, bukan WhatsApp bacanya, WhatsApp karena application. Jadi udah dengar, udah belajar sama saya bacanya bukan WhatsApp lagi ya. Kalau WhatsApp ada apa? Gitu kalau WhatsApp. Ini WhatsApp. WhatsApp application gitu ya. Menurut saya sih begitu, bukan WhatsApp. Tapi nggak apa-apa dia bilang WA. Nah, itu lalu visual, tampak ada ya. Visual bisa dari konten-konten visualnya ya, gambar, lalu video harus dibuat. Lalu disiplin kelimanya adalah alignment with their website. ya, alignment berarti artinya alignment itu Ketersambungan. ya, betul ya, terkoneksi, tersambung, tuh cocok, match gitu ya, sesuai dengan line-nya with their website. Jadi harus dibuat juga websitenya gitu ya. Lalu yang keenam, Values. sales funnel. Sales, Funnel itu, funnel tuh kayak corong apa tuh Bu, yang buat masukin ibu-ibu yang masukin air ke Terowongan ya, Bu? Nah, itu tunnel. Tunnel. Ini Ya? funnel. Oh, funnel. Ini tunnel apa funnel sih? Ini tunnel ya? Funnel. Fanta ya? Fanta. Iya. Funnel. Funnel itu apa tuh? Yang kalau kita mau masukin air ke botol Corong. pakai corong. Artinya apa berarti? Saluran. Itu bukan, itu tunnel, saluran. Ini funnel. Saluran. Funnel itu ya Ya. corong tadi itu, cara Corong. buat masukin air masuk ke botol. Jadi istilahnya dari yang sesuatu yang besar kita harus masukkan ke sesuatu yang lebih kecil. Kayak gitu kan ya, yang tulisannya besar-besar, kita dulu pakai buku, pakai apa, ternyata lewat elektronik itu, jadi kita harus merampingkan informasi itu. Jadi kita punya gaya berpikirnya seperti itu, yang tadinya menyebar, lalu akhirnya masuk ke dalam sebuah funnel, sales funnel. Jadi intinya adalah kita berpikir strateginya seperti itu. Ya. Lalu 7 adalah Advertising and analytics. Ya, tentunya dengan apa istilahnya ya, memasarkan, Promosi, lalu ya? mempromosikan, ya betul. Analitik bagaimana sih menganalisis nilai jualnya, lalu kebermanfaatannya, kebermaknaannya secara teknis atau secara jasa harus terus-menerus dilakukan gitu ya. Nah, ini 7 disciplines of digital leadership. Nah, orang pemimpin-pemimpin ini harus mampu melakukan ini semua, berpikirnya seperti ini. Ya. Oke. Lalu ini strateginya sama arahnya ke sana juga. Jadi punya manage team effectively, kata kuncinya di dalam manajemen adalah selalu efektif dan efisien. Kata kunci dalam manajemen itu hanya ada efektif dan efisien, bukan salah dan benar. Salah benar adalah hukum. Ya. Kalau manajemen itu tata kelola. Jadi kelolanya akhirnya bisa efektif atau tidak efektif, dan efisien atau tidak efisien, gitu saja. Ya. Nah, harus tuh managing a team. Jadi timnya dulu dibuat untuk efektif.
Efektifnya dalam artian apa? Oh, berarti dia e-literasi, digital literasinya harus sudah mumpuni, udah harus siap. Lalu apalagi sistem komunikasinya, perangkatnya, sehingga mereka bekerja secara tim sudah bisa efektif. Lalu di sini manage e-team efektif artinya itu develop a charisma. Sampai ke charisma. Strateginya develop charisma apa sih? Charisma itu artinya daya tarik ya. Daya tarik. Itu orang karismanya keren banget deh, gitu kan, daya tariknya gitu istilahnya, personality-nya gitu, karisma. Menunjukkan kebagusan gitu ya, dalam artian bukan yang buruk tapi lebih arahnya ke baik gitu, ke keren, arahnya ke keren lah. Oke, seperti itu berarti ada implement etik. Nah, itu juga harus di-guide oleh sebuah etika. Nah, itu kita bisa beli semua perangkat yang mahal-mahal, tetapi kita tidak tahu beretika dalam bersosmed, itu juga bahaya. Gitu. Jadi etik ini juga harus to ensure the group, memastikan group and teams within the organization operate with high integrity and ethical value. Nah, ini yang kita lupa, akhirnya merembet-rembet menjadi ujung-ujungnya fitnah atau apa lagi, yang akhirnya keluarlah undang-undang gitu ya, undang-undang UTT apa itu namanya tuh ya, kayak gitu. Karena memang harus diatur, kalau enggak wah sudah nggak ada etika berkomunikasi lagi deh, gitu. Bahaya. Itu di sosial media, apalagi di dalam organisasi sesama employee atau memang di dalam tim, bahaya. Secara umum aja, secara publik itu sudah bahaya, apalagi secara organisasi yang punya sebuah tujuan yang sama. Kalau publik tujuannya berbeda-beda, satu ada yang warna kuning, warna merah, warna hijau, warna biru, gitu kan publik ya. Tapi kalau organisasi warnanya sama, jadinya bagaimana bisa nanti ada konflik gitu di internal, gitu. Kalau tidak ada dibangun etikanya, gitu, values and etiknya. Strateginya develop e-trust skill sets that include empathy and empowerment. Nah, jadi hanya pengembangannya ya kita harus tahu kalau orang yang nggak ngerti teknologi harus kudu wajib latihan, diberdayakan. Nggak bisa lagi saya sudah tua, saya nggak bisa. Wah, berarti itu tidak bisa berkompetisi. Nah, berkompetitif ya, tidak kompetitif, tidak bisa berkompetisi dengan zaman. Gitu. Jadi ya walaupun udah tua kayak saya 56 tahun ya harus bisa mengikuti semua itu. Gitu ya. Jadi tapi pendekatannya dengan empathy. Empathy itu tidak hanya nyuruh tetapi juga melakukan. Kalau menyuruh, bukan menyuruh, kalau cuma hanya sekedar bilang kasihannya dia itu tanpa melakukan apa-apa disebut apa itu? Simpati. Tapi kalau empati ada, kalau bahasa Indonesianya banyak orang bilang empati, tapi kalau bahasa Indonesia empathy. Empati itu lebih pada sudah bilang, kasihannya dia, tapi dia do something. Itu empati namanya. Kalau cuma simpati, cuma bilang gitu aja, kasihan ya dia ya. Dan banyak orang sekali yang melakukan sampai batas simpati. Gitu. Karena agak susah masuk ke tahap empati. Karena ada action taken-nya, begitu ya. Di sini lalu develop e-culture and e-communication skill. Akhirnya harus dibangun budaya itu, ya, budaya semua digital culture-nya, komunikasinya juga begitu. Ada yang bilang wah strategi ini lama-lama akhirnya kita bermain dengan perangkat aja ya Bu, humanisnya kita kurang, belum tentu gitu ya. Ya, kalau kita bahasanya juga bagus dalam berkomunikasi, sopan, ada value, nilai, itu malah jelas banget menyebarnya. Sehingga kita tidak kehilangan nilai-nilai hidup kita, nilai agama kita, nilai budaya kita, tergantung bagaimana kita berkomunikasinya, penggunaan bahasa, penggunaan apalagi
ya teks-teksnya gitu kan. Ya, itu bisa menjadikan kita malah erat, emotional bonding kita malah lebih cepat eratnya gitu, dibanding hanya berupa sikap. Tapi kalau diekspresikan melalui tulisan itu lebih kental gitu ya, lebih melekat di pikiran kita. Contohnya gini, kalau kita di kantor ya, kalau masih manual cuma selamat pagi gitu doang kan gitu. Kalau udah tata tulis yang bagus, selamat pagi, salam sehat Bapak Ibu, semoga wah panjang deh gitu kan, beda ya. Jadi siapa bilang itu akan mengurangi sisi humanis kita, enggak juga gitu ya, tergantung kita saja. Lalu develop a decision making skill, develop extraordinariness. Waduh, berarti extraordinary memang harus berbeda begitu. Sehingga gambarannya seperti ini. Dulu kan ada 5M itu ya. Money, man, apalagi? Method, Method, machine, lalu man, satu lagi. machine. Money, method, machine, man ya, SDM-nya ya. Method. Oke, satu lagi. Machine. Oke, silakan dicari di Google. Materials, Bu. Ya, materials. Apa? Materials. Materials, oke, berbentuk uang, berbentuk bahan baku, berbentuk finance gitu ya. Betul. Nah, dulu kan berjejer tuh ya, ada 5 saling berpengaruh ya. Jadi 5M itu melingkar, saling berpengaruh gitu. Jadi semuanya harus ada di dalam lingkaran itu. Nah, sekarang terbalik gitu, bukannya terbalik, malah berubah gitu. Mesin ini malah yang mengelola manajemen, man-nya, lalu tadi M-nya tadi dibilang apa tadi yang terakhir? Materialnya, perangkatnya, metodenya kalau dalam ini kan kalau perangkat dan kalau dalam sekolah itu kurikulum ya, termasuk strategi pembelajaran, itu semuanya disebut metodenya. Bayangkan dalam gambar ini berbeda zaman sekarang. Kalau dulu dalam satu lingkaran 5M itu. Nah, sekarang malah 4M lainnya ini diproses masuk ke dalam mesinnya itu. Jadi mesinnya itu yang memproses pengelolaan gitu ya. Bisa kebayang Pak Bu? Bisa, Bu. Ya, kayak gitu. Bentar, saya sedikit gatal mau batuk saya makan. Baik, begitu. Nah, perubahan ini terjadi di sini gitu. Dulu semuanya saling berpengaruh dalam lingkaran, sekarang malah mesinnya ini yang mengelola bagaimana how to manage-nya, bagaimana how to train the staff, how to organize the man-nya, SDM-nya, lalu how to manage the finance-nya dan the IT, masuk ke sini semuanya. Sehingga yang keluar adalah seperti ini. Ya, community, connected, ini apa lagi? Innovation. Lalu open, lalu leadership, lalu culture, yang ini apa nih? collaborate. Nah, gitu. Jadi gambarannya kalau dulu manajemen lingkarannya 5M itu, sekarang yang si mesinnya itu mengelola 4M lainnya itu dan menghasilkan sebuah komunitas yang terkoneksi, yang menghasilkan inovasi dan bersikap terbuka, karena akhirnya terbangunlah leadership dan budaya di mana komunitas itu bisa berkolaborasi dengan efektif dan efisien, gitu gambarannya. Gitu, Bapak Ibu, kebayang gambarannya ya, betapa pentingnya digitalisasi itu. I tadi. Bentar lagi, saya mau buat. Maaf. Nah, akhirnya kesimpulannya ini. Saya senang sekali memberi kesimpulan di akhir kata, di akhir slide. Silakan. Berarti kesimpulannya adalah
E-leadership membutuhkan lebih dari seorang pemimpin. Lalu Karena tidak ada face to face, interaksi secara langsung gitu ya, Bu. tatap muka gitu ya. Artinya apa? Berarti Ya. leadership yang kemarin-kemarin itu, kalau ini dibilangnya sombong banget nih, lebih keren banget gitu, lebih dari kepemimpinan apa tuh kepemimpinan yang lain-lain yang kemarin kita pelajari gitu. Karena dia dengan jarak jauh pun dia bisa memimpin sebuah tim, sebuah organisasi. Itu intinya begitu. Yang tadi, tapi kan kita tidak mengurangi sisi humanisnya ya, nih, sisi inovasinya, sisi keterbukaannya, sisi kepemimpinannya, sisi nilainya, sisi kolaborasinya, kan gitu kan, komunitasnya gitu. Jadi si e-leadership nih bilang, oh saya paling keren, kepemimpinan paling keren zaman sekarang tuh yang e-leadership gitu. Tadi kan requires more of a leader. Jadi bukan sekedar memimpin saja, tetapi juga lebih dari itu yang tadi memproses ini. Gitu. Nah, karena ya tadi jarak jauh pun bisa dilakukan. Jarak jauh bukan berarti luar kota ya, mungkin juga dia lagi di mobil atau lagi di rumah makan, gitu istilahnya gitu, tidak face to face. Jadi istilahnya kalau kita kan ngebayang jarak jauh aja gitu. Dulu makanya kan ada pembelajaran jarak jauh PJJ gitu. Sekarang udah nggak bilang, tapi digital learning system gitu, bukan PJJ karena belum tentu jarak jauhnya karena kendala geografis, bukan, tetapi karena ya tidak berada di kondisi tatap muka face to face. Kalau begini kita sebut jadi apa nih? Kalau kita ketemu kan tatap muka. Kalau sekarang kita lagi tatap apa nih? Istilahnya Ya. tatap maya, gitu ya. Virtual. Tatap mata, tatap maya, istilahnya ya, maya, dunia maya. Istilahnya kan suka sering kan bilang kita bertatap maya ya. Gitu. Sekarang lagi istilahnya tatap maya nih kita nih. Gitu. Oke, kedua apa? Person must have strong interconnectedness. Aduh, berarti interkoneksi, bukan koneksi satu aja tapi inter lagi. Kita nasional berarti kalau inter lebih tadi tuh, lebih banyak lagi. Kalau galaksi kita galaksi apa? Bima Sakti. Bima Sakti. Masih ada galaksi lainnya nggak? Andromeda. Banyak. Nah itu suatu saat kita bisa tuh interconnected dengan Andromeda tuh. Kita yang ada di Bima Sakti bisa terkoneksi. Jangankan cuma antar negara, kemungkinan nanti antar galaksi. Kita nggak tahu ya. Allah Maha Pencipta mungkin pastinya punya rahasia alam yang lebih jauh dari apa yang kita lakukan hari ini. Nah, karena Allah mencipta alam semesta ini pasti punya tujuan yang baik untuk ciptaannya. Oke, over employee or company at all the time. Jadi kapan aja bisa terkoneksi dengan timnya, employee atau company, kapan saja. Nah, ini akhirnya tapi harus dibatasi tadi dengan value, ya. Culture, jangan sampai malam-malam dibangunin, diobrak-abrik, suruh meeting jam 1 malam, nggak bisa juga, kan? Karena sudah diatur oleh tadi nih value, culture. Tadi ada apa lagi selain value, culture, ethic. Tadi ada kata kuncinya adalah etika, gitu. Ya, jadi kesimpulannya adalah dia paling keren banget deh menurut si leader yang mengampu gaya kepemimpinan e-leadership gitu. Oke. Silakan kita bahas. Siapa yang mau berpendapat bertanya ke temannya, sekali-sekali bukan saya yang jawab, temannya yang jawab ya. Saya tutup ya. Siap, Ibu. Yuk, kita berdiskusi saja. So what do you think?
Are you in that era? Bapak Ibu sudah siap berada di sana? Ya, mana sekolah Ready yang or not ready or not ready? Kayak ready to or be not to ready, I be. think Ready we or have not to to be, we have to be there, gitu ya. We yeah have to be ready. Oke. we have to prepare ourselves to Tadi be siapa tadi yang bilang very well. ready itu siapa Pak? Siapa tadi? Pak siapa yang bilang ready or not ready tadi? Mister Pak Jam. Jang. Pak Enjang tadi bilang ready or not ready, we have to be ready. Wah keren tuh, bagus. Apa lagi? Siapa yang yang ada istilah to be or not to be? Itu di karya sastra. Siapa tuh? Shakespeare di Hamlet. Hamlet. Iya, Hamlet ya. Hamlet, Shakespeare. Iya. To be or not to be. Jadi atau sama sekali nggak menjadi. Gitu. Ya. Kalau sekarang ready or not to be, we have to be ready. Kayak tadi bayangannya tuh Pak, Bu. Kayak gitu, bayangkan kalau kita nggak ready gimana atuh? Gitu. Oke. Siapa yang mau ready? Silakan yuk. Silakan Pak Ahmad Fauzi. Bu, terima kasih waktunya Bu. Kalau di era digital ini kepemimpinan elektronik atau leadership ini lagi diagung-agungkan bahasanya Bu ya. Di pasca pandemi, pasca berkembang sekali pasti leadership ini yang apalagi khususnya dalam dunia pendidikan pastinya yang pasca bahkan masa pandemi ini banyak muncul ide-ide cemerlang dari seorang leadership ini sehingga pembelajaran bisa berjalan di masa pandemi. Cuman yang jadi pertanyaan saya, apakah leadership ini punya kelemahan juga Bu gitu? Apakah leadership punya kelemahan ataupun ada dari sisi mananya? Apakah punya kelemahan gitu ya? Pasti punya kelemahan. Makanya tadi sudah diatur. Nih saya kembali lagi ya. Karena tadi sudah diatur gini kan Pak, Bu. Nih, kudu begini Bu, Pak, gitu kan. Nih, kudu begini ya. Berarti harus ada sebentar yang ini nih. Disiplinnya harus ada kayak begini, lalu ada yang tadi value, strateginya. Nah, sampai keluar ada value, ada tata kelolanya, ada culture-nya. Bagaimana kita membangun timnya, cara membangun tim. Kalau enggak kita kesasar, namanya strategi. Strategi itu kan cara ya, cara jitu untuk mencapai sesuatu. Strategi itu cara jitu. Nah, andai kata salah satu di antara ini, atau salah dua, atau salah tiga di antara ini tidak dilakukan, ya pasti menimbulkan masalah, Pak, Bu. Gitu ya. Jadi harus ini dibangun, makanya dikasih tahu, inilah strateginya kayak begini. Jadi harus juga dibangun tentang etika komunikasi, ada etika lagi yang lainnya, ada perangkatnya atau apa. Jadi harus siap sehingga yang muncul nanti ini jangan sampai diolah IT, finance, staff, management diolah, wah malah jadi perpecahan, malah terjadi apa lagi dehumanisme, lalu apalagi ya akhirnya malah menyalahgunakan, begitu. Gitu kan Bapak Ibu? Halo, apakah masih mendengar suara saya? Mendengar Ibu. Terdengar ya, kayak gitu. Jadi ya pasti ada. Makanya sekarang dikasih tahu nih strateginya. Jangan main-main menggunakan mengalih teknologi gitu, mengalih ICT. Harus ada strategi yang harus disiapkan sebelumnya. Berat Bu, iya berat, tapi kita lakukan perlahan, nggak usah terlalu yang bombastis, yang simpel-simpel aja sesuai dengan konteks organisasi kita. Seperti apa konteks organisasi kita? Organisasi pendidikan, organisasi memang itu perusahaan, atau organisasi politik, atau organisasi apa, masing-masing punya landasannya gitu, platformnya gitu kan yang, gitu. Itu jawabannya Pak.
Memang pasti ada imbasnya, pasti. Tapi kita harus punya strategi makanya. Gitu Pak Ahmad. Ya, Bu. Udah lagi? Udah cukup jawabannya, Bapak Ibu? Udah cukup mau dipahami ya? Silakan. Ada lagi yang mau berpendapat atau langsung cerita di sekolahnya sudah sampai mana? Silakan. Pak Wira nih, Pak Wira. Pak Wira kepala sekolah ya? Pak. Ya, Bu. Are you Ya, e-leadership? Are you e-leader? Menggunakan I can e-leadership? tell that I'm a leadership, Wow, but I great. try to be. I try to be Glad to e-leadership. hear. Ya, Bu dosen, kalau boleh saya berpendapat, nampaknya e-leadership ini adalah jawaban terhadap era digital 5.0 ya, di mana seorang pimpinan, seorang leader harus bisa memanfaatkan perkembangan teknologi, perkembangan digitalisasi, sehingga dapat membuat keputusan-keputusan berdasarkan informasi digital yang berada di sekelilingnya. Pengembangan digital itu juga kemudian bisa dia gunakan untuk menggunakan pembuatan keputusan-keputusan digitalisasi. Sekarang sudah berkembang juga isu sekolah digital, metaverse dunia pendidikan, sehingga kemudian e-leadership ini menjadi tuntutan bagi kita para praktisi pendidikan, khususnya para pemimpin pendidikan. Begitu mungkin ya, Bu dosen ya. Ya, sudah sampai situ ya metaverse ya. Malah udah nggak sekedar cuman halo-halo ketik-ketik di handphone aja sampai wow, tertinggal cepat sekali. Jadi itu dia kecepatannya cepat sekali, kecepatan perkembangannya. Kalau kita sampai ketinggalan berapa langkah, akhirnya kita nanti tertatih-tatih gitu ya, atau malah nanti jadi apa istilahnya menjadi generasi yang hilang gitu. Anak didik kita di suatu saat nanti menjadi generasi yang hilang karena generasi muda nanti 2-3 periode setelah kita, kalau kita tidak mulai dari sekarang, dia akan hilang gitu, terimbas oleh memang tuntutan zamannya ya, karena kemarin bahasanya udah ada yang 4, istilahnya udah keempat, era keempat, lalu era kelima, istilahnya apa tuh? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Society, Bu. Apa? Udah sampai 5, udah sampai 5 ya. 5.0. Zero dari dari 5 dari 4.0. Ada yang bilang ada yang zero, tapi sebenarnya bisa saja lalu ada 5 sampai udah robot semua, udah itu yang 5 itu semua kita masuk sudah situ. Nanti suatu saat cepat sekali udah sampai 6. Nanti gimana dong gitu. Kalau kita terlambat. Ada yang bicara sudahlah yang penting beragama gitu ya, kan kita Allah menciptakan kita yang menciptakan kan Allah gitu kan ya, berarti Allah juga senang andai kata logika kita hadiah dari Allah, yaitu logika dan kolbu kita digunakan sesempurna mungkin untuk kemajuan kemaslahatan banyak orang kan gitu, logika agamanya kan gitu ya. Kalau kemaslahatannya lebih banyak daripada kemudaratannya, berarti itu kan nilai-nilai agama yang harus emang kita tanamkan seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Jangan yang penting kita beragama. Malah karena kita beragama, kita harus selalu menimba ilmu, mengembangkan pengetahuan. Karena akal itu hanya satu-satunya yang dipunyai oleh makhluk hidup, yaitu manusia. Jadi gunakan, jadi orang katanya Einstein aja baru berapa persen dari kemampuan otak kita, bisa bayangkan gitu. Ya, yang penting tadi kan kemaslahatannya baik ya, kita punya etika, kita punya value, mungkin value-value agama bisa dimasukkan, value-value humanisnya seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Wira. Siapa lagi? Saya melihat gambarnya stuck di tempat saya. Apakah karena masih terdengar suara saya? Masih, Bu. Ya udah, mungkin Masih, karena Bu. gambarnya aja ya.
Fajar. Jadi gambarnya Iya, saya Bu. lihat foto-foto Bapak Ibu tidak bergerak, tapi suara masuk ya. Masuk, Masuk. Ibu, jelas Baik, sekali. silakan. Masuk, Ibu. Alhamdulillah. Silakan siapa lagi? Tambah seru ini. Ayo silakan. Ibu, Ya, boleh nambah? panjang. Ya, silakan. Ya. Kalau boleh tahu, Ibu, leadership ini berkembangnya dari mana mulainya begitu ya, Bu? Dan kalau dalam Dimulai dari penelitian, mana? Cari teori the first theory leadership itu tahun berapa tuh Pak? Bisa cari-cari. Nah, teori-teori leadership yang paling tua itu tahun berapa? Oke. Panjang suaranya. Itu masih di sekolah apa di rumah panjang? Ibu punten noise ya, Bu ya? Latar suara Bapak keras sekali. Oke. Ibu, dan kalau dibuat penelitian, apakah leadership ini bisa jadi satu variabel, Ibu? Oh iya dong, banyak. Nanyanya Variabel nih. leadership itu banyak banget. Banyak banget ya. Banyak banget. Malah itu yang apa? Malah jadi satu standpoint terhadap keberhasilan sebuah sekolah maupun organisasi lainnya gitu leadership. Malah leadership bukan hanya di administrasi pendidikan, manajemen pendidikan, di variabel ini bisa digunakan mungkin di manajemen ekonomi, di MM, karena kan leadership kan yang memimpin pengelolaan sebuah sistem kan gitu ya, manajemen. Jadi Umum ya, Bu ya? Kenapa Sebagai banyak? variabel bebas bisa ya, Bu? Bisa. Banyak kok literatur itu, banyak sekali. Nah, pertanyaannya kapan dimulainya? Iya, di mana pengelolaan sebuah organisasi itu dilakukan, ya pasti membutuhkan kepemimpinan, membutuhkan cara memimpin, gaya memimpin, itu kan. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad juga sudah punya, atau nabi-nabi sebelumnya punya leadership? Ya iyalah. Nah, contohnya dengan apa? Sifat Nabi yang 4 itu yang terutama yang unggul. Apalagi yang 4, silakan Bapak Ibu. Publik, yakin. Itu leadership itu. Ya, jadi kalau pertanyaan panjang kapan leadership dimulai, sewaktu sebuah tim dikelola oleh pemimpin, itu adalah harus keluar leadership-nya. Oke. Baik, apa lagi? Silahkan Bu Irma. Tadi kan Bu Irma, saya kehilangan suara Mbak Ibu. Dalam Kurang dengar, Bu? Nah, coba agak keras. Maaf, Ibu, sudah terdengar? Oh, sudah good. Ya, gini Bu, maaf. Tadi kan slide terakhir Ibu menyimpulkan bahwa leadership itu membutuhkan lebih dari dua seorang pemimpin ya Bu, karena tidak adanya tatap muka seperti itu ya Bu. Sedangkan yang saya ketahui biasanya dalam suatu organisasi atau suatu manajemen itu kan biasanya oleh satu orang pemimpin, baru nanti terputus di saya. tim. Apakah terputus di Bapak Ibu yang lainnya suara Ibu Irma? Tidak, Ibu. Iya. Tidak ya, berarti dari saya aja. Ya Bu, ya. Terputus juga ya. Kedengaran. Bu Irma suaranya terputus. Ya Bu, putus Bu. Ya. Ya Bu, yang mau tanyakan maksud dari Bukan dua, nggak ada istilah dua tadi. pemimpin dalam leadership tidak ada tatap muka itu seperti lebih dari seorang, maaf Bu, lebih dari seorang pemimpin. Bukan juga. Bukan artinya bukan lebih dari satu atau dua, bukan. Maksudnya bukan hanya sekedar memimpin gitu loh. Jadi bahasanya gitu, bukan sekedar memimpin gitu aja, tetapi ada hal lain yang harus dikerjakan. Jadi gini, istilahnya begini, istilah gampangnya.
Memimpinnya cuma jangan asal-asalan deh. Bukan kuantitas ya, Bu. Bukan sekedar memimpin. Ya udah kamu datang ke sekolah ngasih tahu delegasi begini, ngatur gini, tapi lebih dari itu gitu. Karena apa? Karena ya kita jarang sekali tatap muka. Jadi dia harus menguasai lebih digitalisasi. Tadi tuh membangun value, lalu membangun perangkat, lalu membangun apa lagi. Kan kalau pemimpin sekedar ala-ala ya pokoknya gunakan aja lah perangkat yang ada yang di sekolah kan gitu ya. Kalau dia enggak, dia harus memikirkan perangkatnya. Tadi tuh yang memikirkan ini Bu, Pak, semuanya ya. Nah, saya ulang lagi biar lebih jelas. Nih, memikirkan ini semua nih. Ya. Bagaimana IT-nya dikelola melalui mesin, bagaimana sistem keuangannya dikelola melalui mesin, bagaimana SDM-nya dikelola, bagaimana manajemennya dikelola, sehingga keluar ini. Jadi kita pikir nggak gampang jadi pemimpin gitu maksudnya Bu. Jadi bukan cuma sekedar oh saya leader, saya pemimpin gitu, tapi pemimpin yang seperti inilah yang dibutuhkan sebagai leadership, sebagai konsep leadership gitu. Terbayang ya, bukan lebih 1, 2, enggak maksudnya enggak. Jadi jangan ala-ala deh jadi pemimpin gitu. Ya, Bukan sekedar pemimpin ala-ala gitu. Tapi pemimpin yang benar-benar memproses ini 4M di 1M itu akhirnya keluar ini semua. Keren ya. Ya, mungkin Bu. Bu Nina silakan. Ya, itu mungkin semacam kiasan ya Bu ya. Jadi bahwa e-leadership membutuhkan sosok pemimpin yang sesungguhnya, yang multi talent, yang dia bisa menguasai yang tadi Ibu katakan. Jadi itu selain dia akan memulai sesuatu, berarti dia akan mempersiapkan perangkat dan SDM-nya. Nah, jadi ya itu adalah seperti halnya kalimat-kalimat kiasan saja yang diterjemahkan, bukan berarti bahwa e-leadership itu bukan hanya membutuhkan seorang pemimpin saja. Itu kalimatnya tidak bisa dipenggal, Bu. Betul. Iya. Itu adalah semacam kalimat kiasan. Terima kasih. Bahasa entengnya nggak boleh asal-asalan deh jadi pemimpin. Yeah. Oke ya, karena kalau pemimpin kemarin cuma birokratif, hanya sekedar mengandalkan birokrasi saja gitu aja, tapi nggak pakai teknologi kan gitu, atau kepemimpinan apalagi tuh yang kayaknya kepemimpinan banyak kemarin kan itu ya, tapi dia tidak menggunakan teknologi, wah nggak bisa gitu. Jadi transformatif harus menggunakan teknologi, birokratif, kepemimpinan birokratif harus e-leadership juga. Lalu apalagi yang banyak kemarin tuh leadership yang kemarin ya, juga situational leadership ya harus e-leadership juga gitu maksudnya. Kalau cuman tadi cuman situasional aja tapi tidak e-leadership juga nggak akan masuk ke era ini gitu maksudnya. Oke, kita Bu Irma dan Bapak Ibu lainnya. Ibu. Ya, Bu Nurul. Ibu, kalau saya simpulkan begini, betul nggak Ibu? Artinya kalau yang bisa dikatakan pemimpin secara virtual gitu ya Bu ya? Ya, artinya bisa walaupun secara virtual, secara perangkat gitu ya, secara menggunakan perangkat, tetapi tetap harus memiliki sensitivitas terhadap pola pikir yang dipimpinnya, begitu ya Bu ya. Baik secara emosional atau gestur tubuh itu harus bisa dimiliki oleh seorang e-leadership. Begitu Ibu. Salah satunya seperti itu, salah satunya ya gitu. Nah, tadi yang ada 4M yang lainnya dia bisa kelola tuh. Walaupun dari jarak jauh dia tidak berada di tempat, tapi 4M yang lainnya karena dengan 1M itu yang mesin, akhirnya method dia bisa kelola itu walaupun dia tidak berada di tempat face to face, tapi dia bisa kelola. Yang akhirnya menghasilkan tadi itu collaboration, open, lagi innovation, gitu. Ya. Benar. Itu salah satunya. Ya. Lagi, Bapak Ibu.
Assalamualaikum Bu, mau nanya Ya. dong Bu. Boleh Pak Bian. Farida. Bu, kalau pemimpin itu kalau misalkan ada termasuk seni di dalamnya bisa nggak sih? Bisa. Bisa dong. Life is an art, Pak. Hidup adalah seni, Pak. Bisa Bu ya? Iya, life is an art. Jadi kalau saya bilang malah hidup adalah seni gitu. Seni berkomunikasi. Kalau kita tidak punya seni berkomunikasi, tampang kita jutek. Terus tampang kita akhirnya kita nggak disuka oleh orang. Karena kita nggak punya indah. Seni itu artinya apa sih keindahannya? Kata kunci dari seni adalah hasil cipta yang karya cipta yang indah ya. Indah kan berarti menyenangkan gitu. Dan berkualitas, bermutu dan apalagi seni lah begitu ya, mengindahkan yang melihat sebuah sesuatu yang standar-standar aja gitu kan, ada indahnya gitu kan Pak. Jadi iya dong bisa masuk. Artinya nggak flat Bu ya gitu ya? Gitu. Malah kan seni itu kan ilmu dasar ya malah ya. Seni olahraga, seni apalagi seni. Zaman dulu pelajaran kan seni ya, seni rupa, seni tari, seni apalagi dong, seni berkomunikasi gitu. Jadi iya, buat saya life is an art. Kalau kita tidak mengangkat keindahan hidup, ya hidup kita tidak indah buat diri kita sendiri maupun buat orang lain. Gitu. Senyum itu seni, art. Oke. Terima kasih Bu. Nah, pertanyaannya out of the box, tapi akhirnya kita mengkoneksikan, gitu ya. Good, Pak Bian nggak pernah muncul, nggak pernah berbicara, sekali nanya langsung. Iya. Oke, silakan. Siapa lagi? Ya baru lagi. Saya Bu. Iya Bu. Baru lagi maksudnya baru lagi apa nih? Lamanya emang kayak apa? Baru hadir Bu. Oh, baru hadir. Ya, kemarin sempat 2 kali absen Bu. Oh, kenapa? Karena ada satu dan lain hal. Satu dan lain hal. Oke, jadi nggak usah diceritakan ya, itu Kerja, representasinya Bu. Satu dan lain hal ya. Oke. Oke, Ya. nah, itu seni berbicara itu. Nah, daripada panjang. Oh, saya kemarin ke Palembang Bu, lalu anak saya sakit. Langsung satu dan lain hal, itu namanya seni berbicara. Oke, baik. Ibu bisa aja Bu. Terima kasih Bu. Ya dosen harus gitu dong. Oke, ada ya, lagi Bu. Pak Ibu udah sampai 6:04. Saya Bu, boleh Bu? Oh, boleh Pak Dasep, silakan. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Saya ingin bertanya mengkoneksikan dengan pertanyaan Bu Nurul tadi tentang e-leadership, kepemimpinan itu kalau saya tadi kata kuncinya. Sekarang ini masih ada teknologi terbaru yang dinamakan artificial intelligence. Jadi di mana kecerdasan buatan, di mana alat itu atau coding atau apa gitu ya bisa memutuskan satu keputusan di mana kondisi-kondisi tertentu. Nah, apakah itu termasuk atau terkoneksi dengan e-leadership itu sebelum kejadian itu datang, dia sudah bisa meramalkannya. Jadi maka keputusannya harus ini, harus A misalkan seperti itu. Itu tidak tidak terkoneksi dengan pemimpin yang nyata gitu. Tapi itu sebuah prediksi gitu. Gimana Bu kalau begitu? Apakah itu termasuk sebuah e-leadership juga? Ya, baik. Gini, di sistem manajemen mutu nanti Bapak Ibu juga dapat ya mata kuliah itu. Sudah ada kan semester ini sistem manajemen mutu? Sudah? Belum ya? Belum, nanti semester 2. Nah, di situ kita dan Bapak Ibu pasti sudah tahu juga ya. Analisis SWOT. Analisis SWOT ya.
ada kita melihat strength, opportunity, weakness ya kayak gitu ya. Kita sudah harus menganalisis, langsung ada risk based thinking. Bagaimana kita Pak Dasep coba di mute dulu. Ya, begitu. Jadi di situ aja kita udah harus, jangankan ngomongin teknologi nih Pak, masih sistem manajemen mutu aja kita sudah wajib memprediksi. Ya, karena kita harus menyiapkan bagaimana tujuan kita itu tercapai secara efektif dan efisien. Kita harus menganalisis SWOT. Lalu akhirnya kita melihat faktor internal dan faktor eksternalnya. Sehingga kita akan menentukan peluang apa, faktor peluang apa, resiko yang paling beresiko, resiko paling buruk maupun paling baik gitu. Itu pun sebelum nggak usah dikoneksikan dengan teknologi, tetapi kita harus di manajemen harus lakukan itu. Jadi andai kata pertanyaannya artificial teknologi ini dibutuhkan, ya tentu saja malah sangat membantu gitu ya, karena kita sudah merekayasa, mereka-reka gitu. Akhirnya kita bisa merekayasa kebertahanan kita di masa depan gitu. Ya, kebertahanan itu berarti adversity ya, adversity quotient kita. Dan nanti ada di psikologi pendidikan lagi nanti dikatakan itu. Makanya ilmu administrasi pendidikan itu sebenarnya nyatu. Mata kuliah Bapak Ibu semua itu sebenarnya menjadi satu ilmu, yaitu ilmu administrasi pendidikan. Makanya nanti terkait semuanya ya, apa yang saya katakan. Begitu Pak. Nah, Bapak Ibu pernah nonton kayak, saya pernah sih lewat-lewat aja di FB gitu, atau di TV, sekarang ada di American Got Talent ya, mungkin kalau di Indonesian Got Talent belum, yang gambarnya tuh di layarnya ada seorang penyanyi, tapi yang di layarnya tuh si Simon wajahnya gitu ya. Padahal dia itu gayanya si penyanyi asli di panggung itu, tetapi di layarnya akhirnya si salah satu dari juri itu yang bernyanyi. Itu kan teknologi juga di situ. Jadi artificial teknologinya bisa sampai sekeren itu, gitu ya. Jadi Pak Dasep, jadi memang ya intinya adalah bisa dimasukkan ke dalam manajemen, ya harus memang kayak gitu ya. Apakah bisa menjawab jawaban, bisa terpenuhi jawaban saya untuk pertanyaan Pak Dasep? Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Nah ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dengan singkat, saya mohon maaf sekali lagi kalau tidak bisa penuh. Sekarang di sini udah 6.43 di sini Isa berarti 7:05 ya. 7:05, 6:05 di Bogor. Udah 7:05. Sorry, Isanya nanti di sini sekarang udah jam 6.45. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Atau ada yang mau menambahkan? Tidak ada ya? Oke. Pak Ketua Kelas foto dong. Siap. Walaupun saya bisa juga teman-teman foto ya. Oke. Ya teman-teman, senyum semuanya. Bilang buncis. Senyum buncis. Walaupun kita tetap maya, jadi nggak perlu pakai masker. Jadi bisa senyum kembali. Oke. 1, 2, 3. Oke, tahu. Nah, nanti ya Bapak Ibu semuanya. Nah, terima kasih. Thank you for coming. I'm really sorry to make this class short this afternoon. Tapi ini kita langsung mempraktekkan e-leadership, e-learning. Dengan jarak jauh pun kita bisa bertemu. Baik, take care Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you Ibu. Sehat-sehat selalu. Terima kasih, Miss. Be e-leadership ya. Thank you, Miss Farida. Be e-leadership. Jadilah e-leadership. Ready or not ready, we have to be ready. Bye-bye. Oke, bye-bye. Bye. Bye. Terima kasih Bu. Okay.